anugerah Tuhan yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Kayu ini adalah hasil bumi yang paling unik. Dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, kita membutuhkan kayu. Dari kita bangun pagi sampai tidur kembali, kita membutuhkan kayu. Ketika kita bangun tidur, kita menuju toilet. Di toilet kita ketemu tisu. Tisu terbuat dari kayu. Setelah sholat subuh pagi-pagi, kita baca Quran. Kita baca beberapa halaman, kita ketemu Quran. Quran terbuat dari kayu. Ketika kita sarapan pagi, kita berhadapan dengan meja dan duduk di kursi, juga terbuat dari kayu. Pagi-pagi baca koran, koran ternyata juga terbuat dari kertas dan terbuat dari kayu. Kita menuju ke kantor. Di kantor kita ketemu dokumen, juga terbuat dari kayu. Kita belanja, kita menggunakan uang, uang juga dari kertas, bahan bakunya kayu. Ketika kita beli kendaraan, kita dapatkan BPKB sebagai bukti bahwa kita yang memiliki kendaraan tersebut, juga terbuat dari kertas, bahan bakunya kayu. Kita sekolah, dapat ijazah, ijazah juga terbuat dari kertas, bahan bakunya kayu. Kita menikah, dapat buku nikah, terbuat dari kertas, juga bahan bakunya dari kayu. Bahkan ketika kita meninggal pun, kita membutuhkan kayu. Karena selain kita membawa kain kafan dan amal, masuk kuburan pun kita membutuhkan kayu, apakah sebagai peti mayat atau penyangga pembatas antara mayat dengan tanah. Oleh karena itu, kayu menjadi produk yang sangat penting yang dibutuhkan dari kita lahir sampai meninggal dunia, dari kita bangun sampai tidur kembali. Dan kayu, produk yang dibutuhkan umat manusia, sudah menjadi simbol kemewahan. Produk terbaik, terbesar di seluruh dunia untuk mensuplai kayu dunia dari Indonesia. Ketika kita masuk ke hotel berbintang, semakin mahal hotelnya, semakin banyak ornamen kayunya. Ketika kita berkunjung ke rumah orang kaya, semakin kaya orangnya, makin banyak ornamen kayu di rumahnya. Kayu semakin unik karena sudah menjadi simbol kemewahan. Kemudian harga semakin naik karena suplai dan permintaan tidak seimbang. Di dunia ini, suplai kayu tidak seimbang dengan permintaan karena hutan semakin terbatas sebagai bahan baku untuk kayu. Sementara umat manusia terus bertambah dan semuanya membutuhkan kayu. Sementara suplai kayu semakin terbatas. Akibatnya, kayu ini semakin mahal. Dan luar biasanya, potensi kayu terbaik di dunia ini adalah Indonesia. Indonesia adalah pensuplai kayu terbaik dan terbesar di dunia. Karena negara kita negara tropis yang dilewati garis khatulistiwa, yang letaknya sangat strategis di antara dua benua, dua samudra. Sehingga secara sumber daya alam, kita memiliki hutan tropis yang sangat luas. Dan untuk perdagangan, untuk memperdagangkan kayu ke seluruh dunia, kita memiliki letak yang sangat strategis. Apalagi kalau untuk mengangkat ke negara-negara yang penduduknya sangat besar dan potensi kebutuhan kayunya sangat tinggi, Indonesia mampu memberikan suplai terbesar dibandingkan Brasil di Amerika Selatan dan Kongo di Afrika Tengah. Jadi, kalau kita ingin mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, maka kita harus fokus ke sebuah produk di mana negara lain tidak bisa, hanya kita yang bisa. Jawabannya adalah kayu. Dengan menanam kayu, berarti otomatis juga kita melakukan penghijauan. Penghijauan ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi bumi kita. Selain sebagai penyerap karbon, juga menghasilkan oksigen, mencegah bencana seperti banjir dan erosi, memberdayakan masyarakat, dan ketika dipanen menghasilkan produk yang luar biasa, yang nilainya terus naik. Bahkan Indonesia
bisa menjadi penghasil kayu terbesar dan terbaik di dunia, di mana ketika diekspor akan memperkuat mata uang kita dan menambah cadangan devisa negara kita.